Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelgiana Fitri. Perkenalkan, nama saya Siti Weni, kelas 3A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil observasi kami yang kami lakukan di SDN 2 Gelora tentang bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja di sini saya akan membacakan latar belakang dari observasi yang sudah kita lakukan. Jadi, observasi ini kami lakukan karena layanan bimbingan dan konseling itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perkembangan siswa, khususnya di jenjang sekolah dasar. Nah, meskipun di sekolah dasar itu tidak terdapat guru bimbingan dan konseling secara khusus, seperti yang ada di SMP dan di SMA, namun layanan bimbingan dan konseling ini tetap diperlukan untuk membantu siswa mengenali diri mereka sendiri. Nah, mengelola perilaku dan menyelesaikan permasalahan di sekolah dasar tersebut. Oleh karena itu, SDN 2 Gelora menjadi lokasi observasi untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan dan konseling itu dapat dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, tujuan dari dilaksanakannya observasi ini adalah untuk mengetahui bentuk layanan bimbingan dan konseling yang disediakan oleh SDN 2 Gelora, memahami proses identifikasi serta penanganan masalah siswa di sekolah, serta juga untuk mengetahui hubungan antara guru dengan siswa dan orang tua dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Observasi ini juga memberikan manfaat berupa penambahan wawasan mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, memberikan gambaran nyata tentang peran guru dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan, serta menjadi pengalaman lapangan yang berguna dalam memahami praktik pendidikan di sekolah. Berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara yang kami lakukan di SDN 2 Gelora, terdapat 3 pertanyaan utama yang diajukan kepada pihak sekolah, yaitu yang pertama, apa saja layanan BK yang disediakan oleh sekolah? Kedua, bagaimana proses identifikasi dan penanganan masalah siswa? Serta bagaimana hubungan antara guru dengan siswa dan orang tua dalam layanan bimbingan dan konseling. Jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu yang pertama, SDN 2 Gelora ini tidak memiliki guru bimbingan dan konseling secara khusus, seperti di jenjang SMP dan di SMA. Namun, layanan bimbingan dan konseling terdapat dilaksanakan oleh guru kelas atau wali kelas dan pihak sekolahnya. Layanan yang diberikan bersifat sederhana dan disesuaikan dengan usia dari siswanya, dengan tujuan membantu siswa mengenali dirinya, bersosialisasi dengan teman, serta menyelesaikan permasalahan di lingkungan sehari-hari. Nah, sekolah juga memberikan ruang kepada siswa untuk belajar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan pendampingan dari gurunya. Nah, maksudnya apa? Dari SDN 2 Gelora ini tidak memiliki layanan khususnya, namun ketika ada pelanggaran berat atau yang masuk ke jalur khusus, di sana ada tim PPKS yang sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Guru Ayunan. Selain layanan bimbingan sehari-hari, sekolah juga melaksanakan kegiatan orientasi bagi siswa baru yang dilakukan secara formal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, guru, teman, serta program dari sekolah tersebut. Nah, orang tua juga dilibatkan sejak awal dan diberikan informasi terkait sekolah sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung kerjasama antara sekolah dengan keluarga. Nah, selanjutnya, jawaban dari pertanyaan kedua yaitu proses identifikasi masalah siswa di SDN 2 Gelora diawali oleh guru kelas sebagai pihak pertama yang menerima laporan atau mengamati perilaku siswanya. Nah, pada usia sekolah dasar, siswa sering menganggap suatu tindakan sebagai hal yang biasa, padahal tindakan tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan, seperti perundungan. Nah, guru kelas melakukan penanganan awal secara edukatif, kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada tim TPPKS sekolah untuk ditindaklanjuti secara kekeluargaan. Nah, apabila permasalahan belum dapat diselesaikan di lingkungan sekolah, pihak sekolah akan memanggil orang tua dari siswa tersebut. Nah, pelibatan orang tua dilakukan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan bersama dan berlanjut di lingkungan keluarga. Karena permasalahan siswa tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi yang ada di rumah.
Nah, apa peran dari Pancasila di sini? Di sini kita akan mengambil contoh sila keempat yang ada di sekolah. Nah, permasalahan yang sering terjadi di SDN 2 Kelora ini adalah antara lain bullying verbal, seperti ejekan nama orang tua, body shaming terhadap teman, seperti dia memanggil nama orang tersebut namanya Adit, tapi dia dipanggil gendut. Nah, selain itu ditemukan pula masalah kedisiplinan, kesulitan belajar, keterlambatan datang di sekolah, serta kehadiran siswa yang kurang teratur. Nah, sehingga sekolah secara rutin melakukan sosialisasi kepada orang tua untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana hubungan antara guru dengan siswa dan orang tua siswa di SDN ini? Jadi, di SDN 2 Gelora terjalin dengan baik melalui komunikasi yang aktif dan berkelanjutan hubungannya. Karena tidak terdapat guru BK khusus, guru kelas berperan langsung sebagai pelaksana layanan BK serta mendampingi siswa dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ini yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator dan mendampingi dalam layanan BK. Dalam beberapa kasus, guru membantu menyelesaikan masalah siswa secara langsung. Sedangkan pada kasus lain, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi sendiri agar siswa belajar bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Adapun orang tua selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan siswa, baik yang bersifat ringan maupun berat. Pelibatan orang tua dilakukan agar penyelesaian masalah tidak hanya berhenti di sekolah, tapi dapat dilanjutkan di rumah, sehingga perkembangan perilaku dan sikap siswa dapat berlangsung secara berkelanjutan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa layanan BK di SDN 2 Gelora tetap berjalan dengan baik, meski tidak memiliki guru BK khusus. Peran guru kelas dan kerjasama dengan orang tua menjadi faktor utama dalam membantu siswa mengatasi sebuah permasalahan, serta mendukung perkembangan karakter dari siswa.